Halo semua, jumpa lagi bersama saya dan hari ini kita akan belajar bersama mengenai jenis-jenis fungsi. Namun sebelum masuk ke jenis-jenis fungsi, ayo kita ingat-ingat lagi apa sih fungsi itu? Atau apa sih definisi dari fungsi? Adakah yang masih ingat? Fungsi merupakan suatu relasi atau hubungan antara domain dan kodomain, yang mana setiap anggota domain tepat memiliki satu pasangan di anggota kodomain. Mari kita perhatikan 4 relasi yang ada di gambar ini. Kita lihat 2 gambar yang paling atas. Apakah merupakan fungsi? Ya, tentu saja, karena semua anggota domain atau semua anggota himpunan A memiliki tepat satu pasangan di anggota himpunan B atau sering disebut dengan kodomain. Dengan demikian kedua relasi tersebut termasuk sebuah fungsi. Nah, bagaimana dengan 2 gambar di bawah? Apakah termasuk fungsi? Jelas bukan merupakan fungsi, karena ada anggota di himpunan A atau domain yang tidak memiliki pasangan di himpunan B atau kodomain. Selain itu, ada salah satu anggota di himpunan A yang memiliki pasangan lebih dari satu di himpunan B. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Kita akan lanjut membahas mengenai jenis-jenis fungsi. Ada 3 fungsi yang saya bahas di sini. Yang pertama ada fungsi injektif atau sering disebut dengan fungsi satu-satu. Fungsi ini merupakan fungsi yang memasangkan anggota domain sedemikian sehingga setiap anggota domain mempunyai pasangan atau peta yang berbeda. Untuk lebih sederhananya, semua anggota di domain harus memiliki pasangan satu-satu di anggota kodomain. Anggota kodomain boleh tidak memiliki pasangan. Silakan perhatikan gambar berikut. Untuk gambar dan 1 dan 2 jelas merupakan fungsi injektif. Nah, kenapa yang gambar 3 bukan merupakan fungsi injektif? Karena ada 2 anggota himpunan A memiliki pasangan yang sama di anggota himpunan B. Itu jadi tidak boleh ya. Yang kedua adalah fungsi surjektif atau sering disebut dengan fungsi onto. Fungsi ini merupakan fungsi yang memasangkan anggota domain sedemikian sehingga setiap anggota kodomain mempunyai pasangan dengan anggota domain. Yang pasti semua anggota kodomain memiliki pasangan di domain. Itu aja paling mudah. Perhatikan 3 gambar berikut. Gambar pertama dan kedua sudah jelas merupakan fungsi surjektif karena semua anggota kodomain memiliki pasangan di domain. Nah, sedangkan gambar yang ketiga ada anggota kodomain yang tidak memiliki pasangan di anggota domain. Jadi tidak bisa dikatakan sebagai fungsi surjektif. Yang ketiga adalah fungsi bijektif atau fungsi yang berkorespondensi satu-satu. Nah, fungsi ini merupakan fungsi injektif sekaligus fungsi surjektif. Yang artinya apa? Setiap anggota domain memiliki tepat satu pasangan di anggota kodomain. Begitupun anggota kodomain tepat memiliki satu pasangan di anggota domain. Baik, silahkan perhatikan 4 gambar berikut. Kita perhatikan gambar yang pertama. Mengapa disebut fungsi aja? Karena ada 2 anggota domain yang memiliki satu pasangan di anggota kodomain. Selain itu, ada anggota kodomain yang tidak memiliki pasangan di anggota domain. Dengan demikian dia tidak termasuk injektif maupun subjektif. Kalau tidak termasuk itu maka tidak termasuk juga fungsi bijektif. Nah, gambar yang kedua, kenapa merupakan fungsi injektif? Karena semua anggota domain memiliki pasangan di kodomain. Nah, yang ketiga, mengapa disebut fungsi surjektif? Karena
semua anggota kodomain memiliki pasangan di domain. Nah, dia memiliki pasangan juga ada yang bisa lebih dari satu. Nah, yang gambar keempat jelas mengapa dia merupakan fungsi bijektif, karena berkorespondensi satu-satu. Artinya semua anggota himpunan, semua anggota domain memiliki tepat satu pasangan di anggota kodomain. Dengan demikian, selesai sudah materi mengenai jenis-jenis fungsi. Semoga bisa kalian pahami dengan baik. Oke, tetap di rumah aja, tetap jaga kesehatan, dan selalu semangat.